dengan posisi senyamannya ibu. Dan saya akan mencuci tangan serta menggunakan sarung tangan. Tutup privasi pasien. Itu mencuci tangan selangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo sepanik. Kita akan mulai di pemeriksaan TTP terlebih dahulu. Sebelumnya ibu boleh minta untuk angkat tangan. Ibu saya misalkan bidangnya ini akan area sebelumnya ibu bisa melepas ibu kalau saya menanyakan selanjutnya adalah pemeriksaan. Baik, tekanan darah ibu normal 120/90. Ibu respirasi juga normal 80 kali per menit. Untuk suhu juga normal 36. Selanjutnya saya ingin untuk memeriksa dari ujung kepala hingga ujung kaki ibu. Untuk kondisi untuk rambutnya bersih, tidak lembab dan tidak ada kotoran, normal ibu. Untuk mata permisi ibu. Selera warna putih, untuk konjungtiva merah muda, tidak menandakan adanya anemia. Lalu untuk hidung tidak ada sekret. Permisi untuk telinganya normal, tidak ada sekret dan tidak ada cairan yang keluar. Permisi untuk giginya bukan pakai ibu. Untuk giginya normal dan lupa tidak ada abses. Selanjutnya untuk pemeriksaan leher. Permisi ibu, jika sakit bilang ya ibu harap menelan. Tidak ada menggunakan kelenjar tiroid, lalu tidak ada vena jugularis dan tidak ada kelenjar getah bening. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara. Permisi ibu, saya akan memeriksa payudara ibu ya. Mohon bentuk angkat tangan kiri, tidak ada bengkakan, tidak ada tendolan. Permisi ibu ya. Untuk payudaranya tidak ada benjolan. Untuk aslinya bagaimana ibu? Lancar. Untuk payudaranya juga normal. Sebelah sini permisi. Baik, tidak ada benjolan. Areola normal, sedikit kegelapan di area areolanya. Lalu untuk asli sebelah sini baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Permisi ibu. Untuk TFU berada di pertengahan sidesis dan pusat 2 jari. Lalu untuk kontraksi juga baik. Baik, saya tutup kembali. Selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas. Untuk ekstremitas sebelah kanan normal, tidak ada oden. Ekstremitas sebelah kiri juga normal, tidak ada oden. Permisi ibu, saya akan memeriksa ekstremitas normal. Baik, tidak ada oden dan tidak ada varises di kaki. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa untuk pemeriksaan genitalia. Apakah ibu bersedia ya? Baik. Baik, saya izin untuk memeriksa tangan dan tangan dan kaki.
78. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dida Dini, akan aku bertugas memperbaiki Ibu alat payudara. Sebelumnya Ibu bisa melepas payudara Ibu dan jarak yang aman. Sebelum memulai Baik, permisi nih, saya buka untuk posisi kaki bisa seperti saat melahirkan gitu. lalu saya akan memakaikan Baik, tegak terakhir pada pasien. Kita bersihkan area genitalia ibu. Yang pertama, usap labia mayora 1, 2, labia mayora kiri 2, ada labia minora 2, labia minora kiri 2, dari klitoris hingga anus. Baik, untuk area genitalia tidak ada odem, tidak ada infeksi, dan pendarahan normal. Bersihkan alat seperti dahulu. Tutup kembali. Baik, itu pastinya bisa seperti ini. Lepaskan sarung tangan dalam masalah Baik, Ibu setelah melakukan pemeriksaan dari belum Baik, Ibu setelah melakukan pemeriksaan dari atas hingga kaki, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya normal. Ibu bisa tidur cukup dari 6 sampai 8 jam. Lalu ketika dede bayinya tidur di sehari, Ibu juga bisa ikut tidur agar di malam harinya jika dede bayinya bangun, Ibu bisa cukup istirahatnya. Lalu Ibu jangan lupa untuk mengonsumsi makanan bergizi, juga sering minum air putih agar asinya tetap lancar. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, untuk saat ini cukup itu saja Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya sebelumnya akan membantu untuk perawatan kandungan ASI. Apakah Ibu? Iya Ibu, bersedia. Ibu saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya bantu untuk melepas bajunya ya Ibu. Lalu ambil handuk, menutup bagian atas. Bagiannya untuk bagian bawah. Selanjutnya ambil nafas. Baik, Ibu bisa menunjukkan saya. Boleh Ibu 5 menit untuk menunggu. Hal tersebut digunakan untuk membersihkan alat-alat yang ada di bagian area. Bisa melakukan gases. Dari luar ke dalam.
hingga 20 sampai 30 hari. Selanjutnya adalah menggunakan buku-buku jari. Izinkan saya untuk mengopres dengan air hangat. Untuk air hangat. Setelah itu menggunakan air biasa. Selanjutnya adalah mengambil gelas itu untuk ditampung. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan Amerika Dari luar ke dalam. setelah memasukkan Amerika saya akan melakukan Baik, hingga asi lancar dan itu terlihat normal baik. Baik, selanjutnya saya bantu untuk melepaskan ini. Saya mana kembali. Baik, untuk perawatan hubungan asi cukup sekian. Perawatan ini bisa ibu lakukan di rumah dengan mandiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan Ibu Hari? Perkenalkan saya Bidan Mekinca yang akan membantu Ibu untuk mempelajari teknik menyusui yang benar. Dan teknik ini bertujuan agar memperlancar ASI dan membantu Ibu untuk mengetahui cara yang tepat untuk menyusui, karena banyak ibu yang tidak paham teknik menyusui dan menyebabkan kucing yang lecet atau bayi tidak nyaman menyusui. Baik, Ibu bisa mengangkat baju Ibu terlebih dahulu. Saya akan mengambilkan bayi Ibu. Baik, ini bayinya Ibu. Bayi menghadap ke arah kaki, lalu tangan sebelah sini berada di bawah. Pastikan bayi berada di dalam sekop. Selanjutnya adalah membersihkan puting Ibu dengan kapas. Bersihkan dengan kapas bersih. Selanjutnya adalah Ibu dipersilakan untuk memeras ASI Ibu sedikit, lalu dioleskan di area putih. Setelah itu pancing bayi dengan menggunakan blender. Setelah mulut bayi terbuka lebar, bisa langsung sambil masuk. Baik, pastikan bayi tidak berkecup-kecup, yakni menandakan bayi sudah nyaman. Lalu untuk Ibu, apakah Ibu sudah dalam posisi nyaman? Nah, selanjutnya apabila sudah melewati waktunya untuk selesai mengasih ASI kepada bayi, pancing lagi dengan kelingking untuk melepaskan bibir bayi. Lalu posisikan bayi untuk bersendawa. Bisa dipupuk untuk bagian belakang hingga bayi bernyawa. Baik, apabila sudah bisa dipastikan kembali seperti semula. Mau mencobanya di sini lagi. Baik, proses tersebut bisa Ibu lakukan setiap kali menyusui. Dan apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, Ibu mengerti bagaimana teknik menyusui yang benar ya? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dengan Ibu Hari Ketut. Perkenalkan, saya Bidan Mekinca yang akan melakukan konseling KIP di sini, dan yang kedua Nah, Ibu Hari, gimana nih perasaan Ibu setelah melahirkan? Ibu ini melahirkan anak ke berapa ya? Anak pertama. Oh, anak pertama. Selamat ya Ibu. Ibu
kesini dengan siapa ya kalau Suami saya. Oh, dengan suami. Nah, ibu kalau tahu sekarang sedang masa nifas ke hari keberapa ya? Sekarang hari keempat. Hari keempat. Nah, ibu hari keempat itu ada di masa nifas ini ada 3 macam fase. Yang pertama taking in, yang kedua taking hold, dan yang ketiga letting go. Nah, yang pertama taking in ini 1 sampai 2 hari, di mana ibu masih pasif dan ibu masih terkunci di pengalaman melahirkan. Nah, yang kedua ada taking hold 2 sampai 4 hari, yakni ibu mulai belajar merawat diri, terus merawat bayi, tapi kadang masih ragu. Dan yang terakhir itu letting go, di mana ibu sudah mulai menerima keberadaan bayi dan keberadaan bayi dan ibu yang sudah menjadi seorang ibu. Nah, ibu sendiri sekarang sedang berada di fase taking hold, yakni hari keempat ya ibu ya. Nah, apa yang ibu rasakan pada hari keempat ini? Saya sering merasa sedih dan takut salah merawat bayi. Wajar sekali ibu, setelah melahirkan kan hormon itu berubah ya. Ibu juga sedang menyesuaikan diri dan ini disebut sebagai baby blues. Biasanya ibu akan membaik dalam beberapa hari lagi. Nah, ibu kan sekarang berada di taking hold ya. Nah, ibu bisa minta bantuan dan dukungan. Yang terpenting jangan mendam apa-apa sendiri. Ibu bisa tetap semangat ya ibu. Ibu kakek sebenarnya. Selama masa nifas ini ada nggak sih yang dicemaskan? Nggak ada. Untuk pasangan itu gimana nih? Kayak gimana responnya setelah ibu melahirkan anak pertama ini? Dari keluarga dan suami sangat mendukung. Jadi mereka ikut senang ya ibu? Mungkin terus dari ibu mungkin ada yang ditanyakan kayak gimana cara merawat bayi atau cara membawa emosi itu. Baik, mungkin itu saja. Nanti mungkin ibu bisa kembali konsultasi apabila ada yang mencemaskan atau pertanyaan dari ibu. Terima kasih. Sama-sama.